Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kenan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya, selamat pagi, happy weekend. Saya berdoa hari ini cuaca bagus semuanya di Bali ya. Dan apa yang terjadi dengan Bali di hari Rabu yang lalu, wow. Ternyata hujan 2 hari berturut-turut, that means dari Senin Selasa ya. And semua jemaat saya di Bali diem-diem aja tuh. Rupanya enak kali ya, hujannya jadi bikin sejuk. Ternyata banjir men. Beludak kotanya direndam air, Denpasar direndam air. Well, masih banyak kerusakan yang sedang diperbaiki saat ini saya tahu. Dan banyak jemaat kami rumahnya kerendam. Kami tahu semua itu. Dan apalagi tanah-tanah yang rendah ya. Namun dari topik pembicaraan pengajaran Bible Study kita, right? Bagaimana Tuhan mau Anda semua memimpin hidup Anda dari posisi lemah dan rapuh. Kita semua lagi lemah, lagi rapuh nih. Okay? Rumah kebanjiran, air masuk ke ruang tamu, ke kamar tidur. Kasur udah jadi kayak kapas, air semua. Mental kita, emosi kita, pikiran kita kacau, sedih, kecewa, bener ya? Apa yang Anda udah biasa mau lakukan gak bisa. Well, pengajaran hari ini cocok. Ini adalah situasi yang Tuhan mau pakai untuk menguatkan Anda. Oke? Dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Dimanapun Anda berada, turut ikut berempati ya sama saudara-saudari kita semua yang ada di Denpasar, di Bali. Nggak semua tempat ngalami kebanjiran kayak begini ya. Di daerah, saya lihat, saya cek di AI juga, ChatGPT, daerah pantai Nusa Dua nggak kena sama sekali. Memang udah dibikin untuk menghadapi kondisi seperti ini.
Namun ibu kota Bali yang terkasih dan pasar betul-betul kena musibah yang berat sekali. So ini saatnya di mana kasih Kristus kita bisa praktekkan, kita bisa extend, kita bisa salurkan kepada saudara-saudari kita yang tidak beruntung, yang alami musibah. Ya, 1 Petrus 4 ayat 9 berkata, beri tumpangan. Oke, beri tempat, bantu, kasih tempat orang tinggal. Ini saatnya Anda menjadi firman, firman menjadi Anda. Right? So saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Pak Jamie, thank you so much untuk kontribusinya, hatinya yang memberi, yang saya nggak minta, saya nggak kasih perintah, mesti ngapain. Oke, tapi sebelum saya kirim firman, Anda udah minta, saya mau bantu, saya mau kesini, saya mau, aduh. Itu orang kalau diubah hatinya kan nggak usah diatur ya, memang dari hati keluar aliran-aliran air hidup. So proud of Jesus in your heart, bangga sama Yesus yang ada di hati Anda. Thank you semua untuk tim kami dari Jakarta yang melayani semua. Inge, Jolly, Ibu Indrani Buntaran, Stephen Mokodaser. Di Jakarta tim kami ini lagi pada kuliah di Charis Bible School nih ya. Jadi praktek pembentukan karakter melalui Peter Scazzero. How to be emotionally healthy people supaya bisa punya healthy relationship. Oke. Dengan handle yang 2 yang tak dapat ditawar, yang mesti selalu tersedia in your bag. Makanya kalau beli tas gede-gede, oke, jangan bawa termos, tumbler lah, alat-alat makeup terlalu banyak. Udah, bawa buku keselamatan kita ini. Amin. So thank you semua untuk teman-teman dari Ngawi, dari Semarang, dari Singapura, dari Johor. Thank you juga teman-teman dari Australia, Pak Nehemia. Terima kasih untuk teman-teman dari Amerika. Oke, saya mau betul-betul mengajak Anda semua berdoa. Ternyata pada hari hujan keras sampai kayak dam jebol ya di kota Denpasar. Itu sungai naik semua. Oke. Rumah-rumah itu setinggi di atas sungai bisa dimasukin air sama pasir-pasirnya loh. Amazing. Saya nggak bisa bayangin di Texas kemarin di kota kecil di mana banjir bandang sampai menghanyutkan penduduk dan banyaknya meninggal. Ya terjadi di Bali belum separah di Amerika. Sudah mengorbankan beberapa jiwa, anak-anak kehanyut sama air. Mari kita mau berdoa mendukung keluarga-keluarga yang kehilangan, kedukaan yang shock sekali karena nggak pernah mimpi. Sampai bisa terjadi kehilangan anggota keluarga. Mari saya undang, kita bersama-sama meratap, bersama-sama mendoakan, ambil tempat mereka. Oke, sakit sekali loh kehilangan anggota keluarga yang kita sayangi. Kehilangan mobil, sedih. Tapi beda sama kalau saudara sendiri hilang. Oke, so saya mengundang Anda semuanya saat ini bisa duduk tenang. Di depan Anda ada buku-buku. Untuk siap belajar Emotionally Healthy Discipleship. Anda siap dengan buku handle di mana Anda tidak bisa enggak hubungan sama Tuhan. Ya, ini buku alat-alat 2 ini dan ini ada bahasa Indonesianya. Dua-duanya udah ada bahasa Indonesianya yang saya masih terus perbaiki ya. Terjemahannya supaya enak Anda ngertinya. Kan? Karena buku ini mengizinkan kita bikin ruangan semakin hari semakin banyak ruangan, semakin gede ruangannya buat Yesus ada di hati dan di jiwa kita. Akibatnya dia bisa bekerja karena semua janji Allah hanya bisa digenapi oleh Tuhan. Nah genapinya gimana? Simsalabim? Enggak. Dia bekerja operasi di hati kita dan jiwa kita. Supaya iman kita yang lahir dari hadirat Allah. Karena iman itu roh. Iman itu pribadi loh. 2 Korintus 4 ayat 13. Bukan kata benda, pribadi. Kita menerima roh iman yang sama. Oleh sebab itu kita percaya, akibatnya kita berkata-kata. Buat percaya aja itu butuh kerja kerasnya Roh Kristus, Roh Kudus. Enggak dari intelek. Thank God intelek kita enggak kepake loh. Ya, itu otak itu buat monitor anggota tubuh, tapi tidak untuk minterin orang, menghakimi orang. So, mari saya undang teman-teman untuk berdoa semuanya. Bagi semua keluarga yang masih mungkin kehilangan anggota keluarga, bahkan rumahnya rata. Saya lihat ada gedung yang jatuh ke dalam sungai,
Karena saya lihat ada beberapa gedung-gedung orang bangun rumah di tempat tinggi 2 lantai. Nggak pakai fondasi. Bagaimana itu? Hidup tanpa fondasi. Hidup kita kan seperti berapa tingginya gedung kita tergantung berapa dalamnya fondasi kita. Kok ada orang mau bangun rumah tanpa fondasi? Mengerikan. Wow, itu hikmat dunia tuh. Pasti kalah waktu ada badai gini. Pasti. Itu Matius 7 bukan? Ayat 24 sampai 26. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Kami yang di Jakarta, kami yang ada di negara lain, kami yang ada di Semarang, mungkin Surabaya, kami yang ada di Sumatera, kami yang ada di Kalimantan, mungkin tidak kena badai ini. Seperti keluarga kami di Denpasar, Bali. Ternyata di hari yang sama di China ada typhoon, di Taiwan ada typhoon. Seluruh Asia Tenggara banyak yang kena. Kami telah diberi warning tentang megatrust. Kami diberi warning tentang badai, tsunami. Semua di Pacific Rim, di daerah batasan lautan Pasifik, Samudra Pasifik. Semua akan kena tsunami. Oh Tuhan Yesus, buat kami tidak anggap sepele, buat kami tidak menjadi Kristen yang eksklusif, hidup dalam bubble sendiri, bahwa kita pasti dikecualikan. Tidak. Semuanya kena badai, semuanya akan kena kerusakan. Tetapi yang membuat perbedaan adalah gaya hidup kami setiap hari. Gaya hidup kami, ketaatan, kesetiaan kami. Barang siapa mendengarkan semua perkataan Yesus, kata Yesus. Di perkataan di Matius 5, Matius 6, Matius 7. Karena itu hidup di kerajaan surga didemonstrasikan modelnya kayak gitu. Barang siapa mendengar Matius 5, Matius 6, Matius 7. Bagaimana orang kerajaan surga hidup. Mereka akan diselamatkan. Waktu badai datang, hancur atasnya. Tapi dasarnya tidak hancur, tidak goyah. Itu yang nyelamatin. Apakah masih ada iman di bumi? Itu yang menyelamatkan. Bukan mewahnya gedung. Bukan mewahnya interiornya. Tapi apakah fondasinya masih berakar, tertanam teguh, tak goyah. Ada bagian yang rusak di bagian atasnya. Tetapi tidak hancur. Lain sama orang yang hidup. Mendengar tapi dicuekin. Masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, ngurusin yang lain. Mereka pada waktu badai, hujan keras datang, banjir datang, rata, hancur, bahkan tergusur. Karena mereka dibangun di atas pasir. Bapak Surgawi, aku berdoa melalui pelajaran ini, pengalaman-pengalaman nyata yang kami, saudara-saudara kami alami. Di pulau-pulau, di negara-negara Asia Tenggara. Mengalami kehilangan saudara, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kerjaan, kehilangan segala-galanya. Lord, buat mereka yang belum kenal Yesus, melalui kejadian ini mereka berseru pada Tuhan yang hidup. Kalau ada Tuhan yang hidup, selamatkan aku. Dan mereka yang bertemu dengan muka ke muka dengan Yesus, pasti mengalami keselamatan. Buat mereka mengalami Yesus secara pribadi. Mengalami transformasi dari dalam hati keluar. Karena Tuhan gak merubah muka kita. Tuhan merubah hati kita. Karena di hidup kita, sumber hakikatnya kita adalah hati kita. Seperti Raja Salomo dalam usia tua dan bijaksananya setelah bertobat. Dari hidup yang merusak martabat akhlak manusia dan seluruh bangsa Israel. Dia berkata, waspadalah, jaga hatimu. Karena dari dalam hatimulah keluar hidupmu. Jadi kita adalah hati kita. Yang perlu dijaga bukan uang, bukan motor, bukan mobil, tapi hati kita. Roh Kudus bawa, sadarkan kita semua. Dari semua yang paling mahal. Yang kekal sifatnya. Atau hilang dari kekekalan. Itu hati kita. Buat kita saudara-saudara semua yang masih hidup. Walaupun rumahnya terhanyutkan karena dasarnya pasir.
bisa diberi kesempatan untuk mengenal Yesus. Untuk mengenal Allah yang menjadi manusia supaya bisa ngomong ke manusia berdosa. Dan bisa berdamai melalui kematian dan pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Menjadi jembatan jalan hidup untuk berdamai dengan Allah pencipta. In the beginning, God. Bisa berdamai dengan Allah yang pada mulanya menciptakan. Roh Kudus, aku berdoa jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Banyak kepingin mencari Tuhan yang benar. Mencari kebenaran itu sendiri. Dan mereka dijumpai Engkau Yesus. Ini permohonanku. Satu hal selamat dari banjir. Satu hal selamat jiwanya. Dari hukuman kekal. Bagi setiap orang yang tidak percaya Yesuslah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk kasih karunia-Mu. Untuk pengertian, hikmat, hati yang takut akan Allah. Ada di kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kalau bukan Kau bikin hati yang takut akan Allah dan berhikmat, hancur kami Tuhan. Dan binasa. Kami bersyukur Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami. Untuk diubah, diselamatkan, direstorasi. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saya mau bagikan kepada Anda ya. Kalau mau ngomong orang yang banyak mengalami musibah, mengalami bencana. Tentu nama manusia itu Daud. Yang kedua Rasul Paulus. Yang ketiga Stefanus, diaken yang menjadi martir. And by the way itu semua ada di Alkitab kita. Dan ditulis untuk pembelajaran bagi kita. Saya mau bagikan ya. Ada 4 karakteristik kan dari murid Yesus ya. Yang sehat emosi, dewasa rohani. Itu mimpin hidupnya. Mimpin perkara-perkara, isu-isu, konflik-konflik semuanya. Dari kelemahan dan kerentanannya. Oke. Nah. Yakub menjadi Israel. Bobrok, bernipu. Jago silat lidah tuh si Yakub. Tetapi Tuhan gak pernah nyerah sama dia loh. Dan dia menjadi Israel. Sekarang negaranya namanya apa? Israel bukan? Karena Tuhan ubah. Bedanya nama Yakub artinya penipu dan Israel pangeran Allah. Itu pergulatan dengan Tuhan. Semalam suntuk di sungai Yabok. Sebelum Yakub ketemu kakak sulung kembarnya. Yang daripada Esau namanya ya. Oke? Yang dia rebut loh hak kesulungannya. Maksudnya itu milik Esau loh. Dan walaupun Allah sudah nubuat akan adiknya yang lebih muda yang memerintah. Tapi kan tidak perlu ditolong manusia kan cara dapatnya kan. Ini pakai kekuatan sendiri. Mamanya Yakub dan Esau bela si Yakub. Oke, nah di situ untuk dapat nama Israel artinya Tuhan memberikan dia hidup dan menyelamatkan dia. Bukan ngancurin dia. Di situ si Yakub setelah namanya Israel, karakter pribadinya, value-nya berubah total. Dia pulang dengan kaki pangkal pahanya terpelecok. So kita sebutkan orang-orang yang menjadi leadernya Tuhan lebih baik berjalan sama pangkal paha yang pincang daripada hati yang durhaka, hati yang penipu. So 4 ciri-ciri orang yang memimpin hidupnya menjadi murid Kristus. 1, dia mengembangkan teologi kelemahan. Saya ulangi lagi ya, ini musuh berulang-ulang nih. Dan ini nih musuhnya pengajaran gereja lokal. Dan gembala-gembalanya musuhnya ngalami dulu. Banyak loh yang sekolah kita nggak ngajarin ini. Oke. Mengembangkan teologi kelemahan. Bukan kesuksesan, berapa titel, berapa gelar, berapa jumlah jemaat, berapa yang ngumpul tiap hari Minggu. Yesus aja cuma bisa megang 12. Membangun gedungnya gak pernah Yesus. Pinjam tanahnya jemaatnya aja gak mau. Kan Petrus orang kaya. Yohanes Yakobus orang kaya loh. Tapi tanah mereka gak dibangun jadi gedung ibadah. Yang dibangun Yesusnya, Petrusnya, Yakobusnya. He is a builder of men. Dari orang berdosa yang rusak akhlak moral mentalnya. Menjadi serupa Kristus. Hidup kayak Yesus, melakukan pekerjaan Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Dan pekerjaan yang kulakukan, kamu akan lakukan. Bahkan lebih besar. Dipercayakan ke kita. Itu kalau murid. Kalau penonton ya enggak sih.
Oke. Nah, mengembangkan teologi kelemahan. 2, menerima anugerah dari pincang. Coba tuh, di badan sampai pincang tapi anugerah Tuhan melimpah. Ya saya lebih baik karakternya diubah daripada badannya diubah. Tuh badan kembali ke debu, mati juga ke debu. Udah pasti ada usia matinya. Mau mati 120 tahun, mau mati 500 tahun, mau usia 500 tahun atau 900 tahun kayak Matsusala, nggak peduli, pasti mati. Dari debu kembali ke debu. Tetapi jiwa hatimu kemana? Kayak apa bentuknya? Itu pemimpin yang seperti Daud. Allah ngomong apa? Seorang yang diperkenan di hati Allah. Kalau saya suka bahasa Inggrisnya deh. A man after mine own heart. Hatinya sama-sama Tuhan. Jiwanya, dagingnya gak sama. Makanya dia berzina sama Batseba, bunuh suami Batseba. Oke, dan itu dampaknya itu karena dia nggak berkomunikasi dan nggak membereskan efek sampingan dari perbuatan dosa itu, ada repercussion. Tapi siapapun karena Daud bertobat murni, dia nggak pernah debat sama Nabi Nathan yang membongkar dosanya dia loh. Kamu orangnya, jemaat sekarang pada takut ketemu Nabi kayak gitu, padahal dosanya perlu disingkirin. Nanti dibilang pendeta galak lah. Nabi galak lah. Mau dapat nabi, nubuatnya bagus-bagus, bisnisnya makmur, perkawinannya hebat. Masa mau dengar nubuat kayak gitu terus? Nggak mungkin dong, kita kan orang gak sempurna. Bahkan teologinya pincang. 3, transisi menjadi gereja yang berbasis pada kelemahan. Bukan kekuatan, wah hebat. Kita uangnya banyak, kita bikin kantor-kantor, gedung-gedung ibadah, cabang-cabang. Yang gak perlu. Basis fondasi daripada jemaat Tuhan itu weakness and vulnerability. Kelemahan dan kerapuhan atau kerentanan. 4, mempraktekkan kerentanan setiap hari. Every day kalian tuh rentan di hadapan Allah, ke diri sendiri, sama ke sesama. Jadi orang gak takut sama Anda. Biar negur gak apa-apa, tapi bisa rentan. Aku juga takut loh, aku khawatir loh, aku cemas, itu orang rentan tuh. Bukan transparan ya, itu rentan. Dimana kondisi emosi Anda kebuka. Aku ketakutan sampai gemeter loh, aku trauma, nah itu rentan. Ya daripada ketakutan tapi mukanya dikuat-kuatin kan penipu namanya. Kerajaan surga gak dibangun di atas dasar perpura-pura loh. Di kerajaan surga cuma dibangun di atas dasar kebenaran. Tidak ada bohong. Pura-pura sama bohong kan sama. Bukankah 10 perintah Allah setelah Sabat? Hormati orang tuamu. Jangan mengingini, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzina. Betul atau tidak? Pura-pura itu melanggar 10 perintah Allah. So kita mengembangkan teologi kelemahan yang kita bagikan di hari Rabu. Mengembangkan teologi kelemahan itu kayak apa sih? Nah ini bedanya nih ya. Antara kekuatan, keras, hebat, tekad, bulat, kerja keras. Tadi malam saya saya mandu sel keluarga muda. Dan kita lagi practicing the way. Ada pertanyaan, pakai 3 kata aja ya. Kamu gambarkan keluargamu kayak apa? Pakai 3 kata aja. Yang digambarkan keluargamu ya. Bukan asetnya apa, bukan kerjaannya apa. Gambarkan. Gambarkan tuh pribadi, emosi, adjektif kata-katanya. Kayak keras, sabar, rame, suka lelucon, nah kayak gitu-gitu tuh. Kayak semua di grup saya tuh ada lebih dari 16 orang. Kayak ada yang bilang, aku mau di sel bersama Apostle Indri. Saya bilang, are you sure? Gak ada main-main loh. Saya gak mau main-main sama diri saya. Karena saya hanya bisa beri apa yang saya punya. So kalau saya keras sama diri saya dan saya tahu kelemahan saya di mana, saya bagikan ke kamu, kamu mesti sadar yang sama. Gak ada tutup-tutup pakai topeng. So, mengembangkan teologi kelemahan itu apa sih? Orang yang mengembangkan teologi kelemahan itu terbuka dan berani menunjukkan kelemahan. Gak ditutup-tutupin pakai plester. Gak ditutupin pakai talenta, keahlian, kehebatan, kesibukan, sibuk tadi kerjaan. Jadi kalau mau diajak ngomong gak bisa. Oke?
Kalau yang pakai kekuatan, kesuksesan, kehebatan itu sombong dan keras hatinya. Pride and hardened heart. Nah, orang yang memeluk kelemahan dan kerentanan atau kerapuhan, itu orang itu tipenya kayak gini nih. Saya mengizinkan diri saya untuk merasa sedih. Saya mengizinkan diri saya kalau mengalami kesulitan di depan orang, nggak apa-apa. Aku yang ini gue nggak ngerti ini. Gimana ya caranya? Bagaimana kalau kita stop dulu, kita tanya sama Tuhan supaya bisa referensi kita ke orang yang ini. Dan tanya kiri kanan, bagaimana kalau kita lakukan ini? Bagaimana kalau kita lakukan ini? Gak ada yang bodoh, orang nanya kok bodoh. Bagaimana nanya bodoh? Mana ada orang bertanya jadi bodoh? Itu kalau jadi bodoh, Anda tuh orang yang sombong sama keras hati. Kalau Anda peluk kelemahan dan vulnerability, kerentanan, gak bodoh. Emang gak ngerti mau diapain. Right? Saya ngaku ketika sedang kewalahan pada tim sendiri. Ini bukunya Peter Scazzero nih. Ya. So I confess when I'm overwhelmed to my own team. Saya bisa bilang, lo jangan tunggu dulu, jangan ganti topik. Jangan ngomong yang lain-lain. Taruh aja, saya nggak lagi kepingin ngomong. Aku lagi padat pikiranku. Emosiku lagi gejolak nih. Karena aku mesti bikin keputusan yang mengerikan nih. Nah, berani ngomong kayak gitu dan tim saya nggak akan tersinggung. Kalau tersinggung, something wrong with you. Kalau tersinggung berarti ada luka di timnya kita. Mesti hargai dong. Nggak semua orang itu perfect. Dan paling bagus kita slow down. Mengundurkan diri dari situasi, berdiam, datang ke Tuhan. Diam aja, nggak usah minta apa-apa. Supaya emosinya reda. Dan bisa dengar suara Tuhan. Dan bisa mikir lagi. Karena ada disrupsi. Apalagi pemimpin senior kayak saya. Keputusannya kan gak main-main. Masa main anggap enteng semua. Woi, tanda tangan saya berharga. Bisa melakukan kesalahan atau bisa jadi kebenaran loh. Lain kalau Anda main jemaat sama jemaat. By the way, biar jemaat sama jemaat, kamu bukannya punya keluarga. Kamu salah bikin keputusan, istri anakmu kena semua loh. Disaster loh. Makanya kelemahan itu, tempat yang paling aman, tenang, benar-benar. Nggak kayak di bersetan mesti perform sama sekali. Nggak perlu. Kayak orang terburu-buru mau buktikan apa. Nah, orang yang memeluk teologi kelemahan, orang itu mudah meminta bantuan doa dari orang lain. Lo doain gue loh. Aku ngadepin ini, aku nggak tahu musik arahnya kemana. Emosi gue nggak enak. Saya belum mendarat nih di tempat yang enak nih. Aku mesti menyelaraskan frekuensi hatiku ke Tuhan. Enak tuh punya teman kayak gitu. Nggak pura-pura. 4. Saya berdoa dengan penuh kebergantungan untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Saya betul-betul butuh waktu, space untuk supaya kehendak saya selaras sama kehendak Tuhan. Jangan kehendak saya yang dipaksa. Kalau saya ngelawan Tuhan, habis. Makanya orang yang lemah dan rapuh bisa ngaku. Aku butuh tenang nih. Supaya aku bisa selaras sama kehendak Tuhan. 5. Saya gak segan-segan berdoa di depan semua orang. Ketika lagi ada pergumulan. Dan saya serahkan diri saya kepada kehendak Bapa yang saat ini masih berupa rahasia. Masih misterius. Ini ya, coba ini dipeluk nih. Sama pemerintah Republik Indonesia. Aman. Pasti. Nggak ada ketegangan, nggak ada demo, nggak ada anarkis di Indonesia. Coba semua pemimpin kita kayak gini. Makanya 1 Timotius 2 ayat 1, 2, 3. Doain raja-raja, pemimpin-pemimpin kita. Semua presiden, wakil presiden, perdana menteri doakan supaya mereka takut Tuhan. Takut Tuhan kan awal dari hikmat. Dari hikmat, orang berhikmat. Orang yang nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Anda mau tahu lihat orang berhikmat? Buka aja Amsal. Di Amsal cuma ada 2 tipe manusia.
Manusia bebal atau manusia berhikmat? Gak usah lah. Anda mau beli buku-buku yang saya promosi tadi, please lah beli. Oke? Tapi habis beli dibaca. Habis baca dipraktek. Dan butuh orang lain loh untuk mempraktekkan ini. Nggak bisa sendirian ini. Bagaimana mau sendirian? Ini kan ngomong vulnerable ke siapa? Bagaimana jadi tim kalau semuanya pakai topeng? Ya nggak jadi tim. Nah, orang yang keras hati, sombong, nggak percaya. Apa tuh kelemahan? Ini Petrus, Simon bin Yunus kayak gini nih awalnya. Tapi setelah dia jadi gembala bagi jemaat Tuhan, di suratnya 1 Petrus 1, 1 Petrus 2, 1 Petrus dan 2 Petrus maksud saya. Dia jadi orang yang terbuka, berani tunjukkan kelemahannya. Kan dikebuka kelemahannya. Dia ngutukin Yesusnya, bilang kau gak sumpah-sumpah, aku gak kenal tuh orang. Nah, waktu jalan sama Yesus 3,5 tahun, keras sombongnya gak keruan. Aku gak percaya penderitaan. Gue gak mau ikut engkau dan musim sakit kayak gini. Dan kamu gak usah ikut sakit-sakitan mati di kawasan. Apa sih? Aku udah tinggalin keluarga aku segalanya ikut engkau, masa mau menderita kayak begini mati lagi? Enggak, jauhkan itu. Anda ingat Yesus ngomong apa? Kok iblis? Kau bikin Petrus itu mikirin dirinya sendiri, gak mikirin kehendak Allah. Itu punya definisi Mesias sendiri itu Petrus. Dia mau Yesusnya melakukan apa yang dia mau. Gak ada. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Jelas dia ngomong. My business is to do my Father's will. Makanya Yesus di Getsemani dia melambangkan apa? Teologi kelemahan. Kan heran Petrus. Mau dilawan. Itu si Yudas mau dilawan, disetopin. Kenapa dibiarin? Kan gitu. Makanya gak dikasih tahu Yudasnya siapa. Ngapain. Kalau enggak mati di kayu salib. Kenapa Yesus lemah banget? Kok Allah bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang ayan, orang kerasukan setan dipasung bisa sembuh normal. Loh kenapa kok yang ini nggak bisa? Nggak bisa. Dalam mengalami transformasi karakter, Anda mesti ngaku Anda manusia. Lemah, tak berdaya, berdosa, dan tidak ada apa-apanya. Nothing good in me. Paulus berkata nggak ada yang baik dalam diriku. Aku manusia celaka. Nah, kalau udah nyampe itu masuk tuh teologi kelemahan. Roma 7 ayat 18 sampai 25. Kalau belum mengalami Roma 7, Anda ngambang-ngambang lah ikut Tuhannya. Saya nggak tahu Anda ikut agama Kristen kali. Agama itu upaya orang nyari Tuhan. Ya silakan coba, nggak apa-apa. Oke, bagian saya Tuhannya udah datang, dengerin aja dia ngomong apa. Gak susah. Nah, tapi kan karena orang keras kepala, orang hebat, pencapai, kayak performance oriented. Kalau ada rasa sedih nih orang-orang kayak gini nih. Dulu saya kayak gini nih. Petrus kayak gini, saya juga kayak gini. Perasaan gak digubris. Yang difokuskan pencapaian. Sukses. Tercapai. Nyetak gol. Nah itu tuh. Saya menutupi perasaan sedih dan bingung di depan tim sendiri. Jadi tim gak ada yang tahu. Katanya saya lagi depresi, lagi ketakutan gak ada yang tahu. Saya menolak menunjukkan kelemahan. Selalu kalau ditanya, apalagi udah Kristen ya, udah pendeta nih. Saya beriman, kuatkan iman kamu ya. Meninggalan mami saya meninggal. Kuat ya, jangan tabah, jangan bimbang. Kalau kita pakai teologi kerajaan surga, saya ngaku kok, saya sedang kewalahan, saya sedang sedih, saya sedang kehilangan, saya sedang hancur. Tapi kalau yang false peacemaker, false self, manusia palsunya kayak gini nih. Selalu beriman kuat, punya jalan keluar. Terutama di depan timnya, supaya semangat termotivasi semuanya. Oke, nggak mau nunjukin kelemahan. Saya jarang menunjukkan perlu dibantu di depan orang lain. Meski melayani orang lain, tapi saya tidak mau menerima pelayanan dari orang lain. Oh enggak, jangan repot-repot, jangan repot-repot. Enggak, jangan ganggu saya. Udah deh, saya nggak mau ganggu-ganggu kamu. Udah, gue bisa, aku cukup. Saya berdoa untuk bagaimana secara strategis dapat membalikkan situasi yang buruk dan memperbesar pelayanan. Saya berusaha untuk terlihat kuat, tidak hanya
tidak punya keraguan apapun. Iman percaya. Hebat di tengah krisis. Agar orang lain bisa bersandar pada saya untuk mendapatkan kekuatan dan keyakinan. Ini konflik gak nih? Anda bisa kelihatan gak? Dulu ini manusia lama yang sebelah kanan nih, manusia lama nih. Ini manusia palsu, manusia dosa, ya kayak gini nih. Ini saya 100% nih. Sebelum bertobat. Nah kalau sekarang setelah bertobat, terutama di atas usia 58 tahun, dibawa ke yang sebelah kiri kolomnya. Nah orang yang kayak gini siapa? Daud kan? Siapa sih yang raja yang pinter mengalahkan kepandaian Daud? Hikmatnya, integritasnya. Siapa yang bisa ngalahin Daud? Nggak ada. Tapi dia selalu tunjukkan kelemahan dia di hadapan Allah sama dirinya. Itu kelihatan semua di Mazmur. Kita lihat ya, Mazmur 56, Mazmur 56. Ini tangisan lagunya Daud nih, ketika orang Filistin nangkep Daud di Gat. Ini lambang orang kuat, perkasa, jenderal peperangan Israel yang tak terkalahkan, pembunuh Goliat. Atau enggak ya? Lihat nih modelnya nih. Kasihani aku ya Allah. Sebab orang-orang injek-injek aku. Sepanjang hari orang merangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku nginjek-nginjek aku sepanjang hari. Ini kan kayak orang lumpur kan. Nggak ada dayanya kan. KO. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Aku dihina. Saya tanya. Ini postur memeluk kelemahan nggak? Ini teologi kelemahan. Tapi di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah dia nggak fake loh. Dia nggak bohong. Nggak palsu. Sakitnya. Sedihnya. Nggak berdayanya. Keluar semua. Anda kalau doa jangan doa seharusnya aku begitu. Anda kalau doa mestinya apa adanya. Aku nggak kuat. Rasanya mau mati. Ya susahnya doanya kayak gitu di Getsemani. Aduh rasanya mau mati. Aku putus asa. Aduh aku berduka rasanya mau mati. Pecah loh pembuluh darahnya loh. Sampai keringatnya jadi darah. Nah itu kalau Anda nggak berani ngadepin diri Anda kayak gitu. Bahwa Anda punya kelemahan. Anda punya ketidaksempurnaan. Punya cacat mental, cacat karakter. Anda nggak mau ngaku. Waduh sakit loh. Sakit jiwamu. Oke. Waktu aku takut. Aku ini percaya padamu. Aku penuh ketakutan. Aku nggak nyangkal gue penuh ketakutan. Cuman aku tetap melatih untuk fokus kepadamu. Percaya padamu aja. Karena engkau hidup, kau Allah yang membela. Berkali-kali kau perang buat aku. Aku mau percaya padamu. Aku gak mau kehilangan imanku dalammu. Iman, asetnya dia tuh iman. Hati dan iman. Kepada Allah. Yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah. Aku percaya. Aku gak takut. Apa sih yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Imannya tumbuh. Allah hadir. Mulai dia jadi kuat. Tapi kuatnya karena Allah hadir. Bukan karena keahlian talenta pakai pedang. Sepanjang hari mereka ngacoin perkara aku. Wah, aku diberantakin terus. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Tuh, jadi Anda kalau lagi dikerjain orang. Kayak disakitin orang. Dimainin orang. Dikhianat, Anda lari ke Tuhan, ngumpet dalam Tuhan. Kayak Daud ini. Ini dia kan unek-uneknya keluarnya ke Tuhan, nggak ke orang lain. Orang lain juga nggak ada yang tahu. Dan timnya dia nonton loh, dia datang ke Tuhan, nonton. Jangan rame-rame kayak orang dunia bikin hashtag, bikin upload. Buat apa? Boleh upload yang di depan rumah Anda. Yang ada dalam, gak apa-apa. Kan buat saudara seiman tahu. Gak apa-apa dong. Dan Anda bisa ngaku itu, kirim itu ke saudara seiman, ke jemaat kami, kayak Ibu Sri. Wah banjir ya depan, sampai dalam, kasur udah jadi kayak kapas. Tinggal diberdiriin air terjun itu keluar dari kasur. Itu kan buat saudara seiman, bukan masukin ke sosial media buat semua orang lihat. Nah, itu namanya kelemahan. Itu orang jujur. Dan bawa sedihnya, karena kan belum tentu ada
Saudara, jangan jalan ditutup semua, banjir semua. Bagaimana mau kasih pertolongan kecuali kita pakai helikopter atau pakai kapal karet. Kalau belum ada helikopter, belum ada kapal karet, bagaimana? Jiwa kita bawa ke Tuhan. Keluarin unek-uneknya, ketakutannya, kerentanan kita, kerapuhan kita. Sepanjang hari mereka ngacoin pikiranku, perkaraku. Bikin perkara tuh mereka. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Aku dijahatin Tuhan. By the way, waktu dia ngomong aku dijahatin, Tuhan langsung nolong gak ya? Langsung disetopin gitu ya? No. Mereka mau nyerbu, mereka ngintip, mengamat-amati langkahku, di spy kan. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Mau dimatiin loh aku. Ini anak muda loh. Apakah mereka dapat luput dari kejahatan mereka Tuhan? Ini kan ngomong ke Tuhan, gak ngomong ke orang. Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Dia minta. Hancurin, batalin mereka. Dia minta. Boleh kok minta. Sengsaraku Engkau lah yang hitung-hitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Ada buku catatan loh. Berapa air mata ditetesin Daud. Berapa sengsara yang Daud lewati dan alami. Ditulis sama Tuhan. Air matanya ditampung di kirbat Tuhan. Gak mungkin dia ngomong seperti ini kalau dia gak ngalami. Dia berjumpa sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan ambil air matanya dia. Kepada Allah. Firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan. Firman-Nya kupuji. Itu iman tuh. Iman membuat dia mengatakan yang gak ada seperti udah ada. Ini orang intim sama Tuhan. Kalau Anda mau intim jangan pakai lagu. Intim itu pakai kelemahan dan kerentanan kepada Tuhan. Bukan nyanyi, aku ingin intim padamu, aku ingin dekat padamu. Enggak, udah, ini bukti di dekatnya. Jangan kasih image yang salah ya. Ini loh, kalau mau nyanyi kayak begini, ini baru lagu keintiman. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Dia teriak loh. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Wow. Kita punya lagu ya, aku yakin bahwa Engkau akan bertindak. Lihat nih. Kepada Allah, firman-Nya kupuji, kepada Tuhan. Firman-Nya kupuji, di tengah-tengah pahit nasib Anda, hancur, hanyut barang-barang Anda, rumah kesapu karena banjir badang. Masih bisa nggak ngomong firman-Mu kupuji? Atau yang keluar kayak istrinya Ayub. Masih mau nyembah Tuhan? Kutuk aja dia tuh. Yang itu yang keluar atau firman-Nya kupuji. Ini yang bikin Daud punya sah hati yang berkenan pada Tuhan. Kepada Allah aku percaya. Aku gak takut karena percaya. Karena dekat sama Tuhan. Tuhannya tuh sama dia. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Di kitab Ulangan 31 ayat 6. I will never leave you nor forsake you. Di kitab Ulangan. Aku gak pernah ninggalin kamu atau biarkan kamu. Kepada Allah aku percaya, aku gak takut. Apa sih yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Biar orang diancam-ngancam mau bunuh, pakai parang datang. Apa sih orang manusia itu debu, mau ngapain sama aku, Allah di pihakku. Siapa yang bisa melawan aku? Itu bukan omong kosong. Itu pengalaman nyata Rasul Paulus. Di Pulau Malta, kapal terdampar, dia tahanan pakai rantai loh, dengan tahanan lain loh. Keluar diselamatin Tuhan. Bukan pecah, udah mati di tengah laut. Diselamatin karena Tuhan ngomong ke Saul, ke Paulus. Sampai di Malta, bikin api unggun karena dinginnya gak keruan. Keluar ular. Dicaplok si Paulusnya. Dan dia kebas itu ularnya. Terus dia gak mati, gak keracunan setan. Gak keracunan ular. Disembah sama tahanan lain, sama penduduk di situ. Ini pasti orang kudus, orang suci ini. Digigit pakai ular beracun, berbisa, nggak mati. Dan Paulus berkata, apa-apaan sih? Aku manusia biasa. Tapi pakai nama Yesus itu ular mati. Senjata kita nama Yesus. Tapi butuh hubungan kayak gini. Ini mesti latihan tiap hari. Jadi real. Jadi Tuhannya real. Bukan di kepala Tuhannya. Di hati. Ayat yang ke-12 ya, ayat 13. Nasarku kepadamu,
Ya Allah, akan kulaksanakan. Saking Tuhan menolong dia. Dan datang dan ngalami dia sampai air mata pun ditampung sama Tuhan. Dia bernasar loh. Langsung nasarnya digenapi. Dan korban syukur akan kubayar. Anda kalau bikin nasar dituntut Tuhan loh. Mesti digenapi loh. Sebab engkau telah meluputkan aku dari maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Karena Allah adalah cahaya. Allah adalah terang dunia. Kerajaannya kerajaan terang. Kerajaan pura-pura, kerajaan gelap, kerajaan bohong gak ada. Karena terang menelan kegelapan. Betul apa enggak? Makanya jangan nampung kegelapan. Buat apa? Kegelap kan susah ngeliat apa-apa juga. Nggak bisa ngadepin diri. Nggak kelihatan. Ditutupi semua. Right? So Daud dengan Allah berkata, ini loh orang yang hatinya berkenan kepadaku. Yang ngomong Tuhan loh. Bukan Daud. Daud nggak promosi diri. Kita bisa melihat hati Daud dalam banyak mazmur yang dia tulis. Dan juga melalui kemenangan-kemenangan yang dia capai karena Tuhan beserta dia. Iya dong. Di 1 Samuel 18 kan dia ngomong, Tuhan maju gak? Perang gak? Maju. Aku menyertai engkau. Widih, kalau Tuhan gak menyertai dia, gak berani dia maju. Dan Saul tahu. Semenjak dia belum jadi raja Hebron, Saul tahu. Si Daud disertai Allah. Itu kan yang bikin Saul ngeper. Ngepernya sampai begitu benci sempurna. Lo mau dibunuh abis. Padahal anaknya Saul, Yonatan sahabatnya Daud. Ih kok gak malu ya. Itu kalau kegelapan menguasai Anda. Begitu gelap sampai nabrak-nabrak loh. Anda benci orang Anda gak sadar loh. Bahkan menganggap yang salah jadi benar. You believe a lie. Tapi kalau terang Allah masuk. Yesuslah terang dunia. Waktu Allah berkata di Kejadian 1. Ayat 1 dan sampai 3. Jadilah terang. Itu dia ngomong apa tuh? Terang itu siapa? Jadilah terang. Jadilah Yesus. Yesus kan terang. Jadi dia mau seluruh planet bumi. Dari glob gulita. Menutupinya samudera yang menutupinya membanjirinya. Gak berbentuk. Itu dikatakan jadilah terang. Jadi apa tuh? Jadi kerajaan terang. Karena gelap. Baru kita bisa nikmati keindahan dunia, alam semesta. Dia punya kingdom yang memerintah. Tapi pakai teologi kelemahan. Nah, si Daud itu nggak ada kemenangan tanpa kelemahan dia loh. Tapi salah satu gambar yang paling jelas yang tentang hatinya Daud adalah bahwa tidak melalui kemenangan, tapi melalui kegagalan. Bahkan kegagalan fatal men. Moral. Kegagalan moral. Justru dibuka kelemahan dia. Mazmur 51. Bukankah itu doa Mazmur pertobatan Daud dari berzina dan bunuh suaminya Batsyeba? Dan dibayar pakai nyawa anaknya. Dari hubungan gelap itu. Yang mati. Dia buka tuh. Dia gak tutup-tutupi. Bahkan sampai hari ini saya bisa tahu dia bertobat. Ada orang melakukan dosa sejahat itu dan bisa kebuka. Saya percaya Batsyeba setujui. Salomo setujui. Makanya ada di buku Mazmur. Coba kalau dia nggak lemah dan nggak rentan. Nggak mungkin muncul di Mazmur 51. Nggak akan muncul. Memalukan, mengerikan. Nanti apa kata orang. Daud bertobat. Batsyeba bertobat. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, namanya menghujat Roh Kudus. Tapi Daud tidak menghujat Roh Kudus. Roh Kudus membuat darah korban persembahan dosa itu menghapus dosa kekejamannya menjadi putih seperti salju. Karena dia rentan, karena dia ngaku dosanya. Kepadamu aja aku berdosa. Dari kandungan ibuku aku udah dibentuk dalam dosa. Jangan ambil Roh Kudusmu dari aku. Dia nggak ngomong jangan ambil tahta raja Israel dari aku. Mau diambil silakan, mau dikudeta sama Absalom silakan. Jangan angkat Roh Kudus dari aku. Persembahan yang layak bagimu ya Tuhan. Bukan emas perak berlian. Aku bisa kasih semua ke Israel kaya di bawah dia. Tapi hati yang patah, jiwa yang remuk,
tidak kau pandang hina. Keselamatan tuh bukan mengenai kumpulin aset, kumpulin barang, kumpulin uang. Tapi pembentukan karakter dari hati yang remuk. Tembikar yang hancur seperti kintsugi. Teori membubuk emas di bagian yang rusak, yang hancur, yang jelek, yang udah mau dibuang tapi diubah jadi keindahan yang memuliakan Allah. So Daud melalui kegagalan moral yang sangat besar. Waktu dia berzina sama Batsheba. Kemudian bunuh lagi suaminya, si suaminya Batsheba, si Uria. Kemudian mau ditutup-tutupi lagi. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud gak nyangkal sama sekali. Kamu orangnya nangis di kaki Tuhan. Gak kayak Saul, tarik-tarik jubahnya si Samuel. Suruh Samuel nemenin dia di depan rakyat. Dia minta ampun kepada Tuhan, kepada Samuel. Biar rakyat lihat. Loh, kok bertobat cari muka? Bertobat kan perubahan hati. Makanya jangan buru-buru baptis selam orang. Sampai orang itu sendiri ngaku. Dan dia, Anda tahulah. Anda kan ngalami kan waktu lahir baru bertobat. Tuhan kasih hati yang baru. Roh yang baru, di mana Roh Kudus berdiam, Anda ngalami cinta mula-mula. Aduh, terenyuh hatinya. Bisa minta ampun dari hati yang hancur kepada orang tua, pada orang yang kita sakitin selama ini. Nggak disuruh sama pendeta. Pengalaman indah banget ya kan ya. Waktu kita bertobat lahir baru, itu Mazmur 51 tuh. Bisa kayak gitu tuh ngaku dosanya. Jangan ikutin doa pendeta, ikuti doa ini. Aku orang berdosa, ampuni aku. Wah itu robot itu. Kayak suaranya kayak Siri ya loh. Tahu gak sih Siri? Gak hatimu. Anda mesti ngerti. Daud biarkan kehidupan dia. Dia kerentan. Itu rentan tuh Mazmur 51. Bukan transparan. Rentan. Kalau transparan itu kayak pajak kita bikin korteks tuh. Semua kebongkar semua tuh. Pegawai atasan akan tahu semua. Keuangannya kayak apa. Itu transparan. Tapi belum tentu rentan. Belum tentu ya. Angka yang dimasukin angka jujur. Kalau angka mainan. Integritas kan dipertanyakan. Nah, kalau Anda ikut pelajaran ini, Anda akan naik, nanjak tangga integritas. Itu proses. Untuk nyadar dan menerima, aduh aku gak jujur nih, aduh aku nih sombong nih. Itu proses belajar. Dan Roh Kudus bawa Anda ke sana. Dan semua Mazmur 51 ditulis, diizinkan oleh Daud loh, ditulis loh. Kayak dengan jelas ya. Memastikan jelas kegagalan dia di mana. Jelas dia belajar pertobatan itu kayak apa sebetulnya. Itu ditulis buat generasi penerus. Buat kita, buat saya, buat generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha abad 21. Semua mesti baca Mazmur 51. Semua mesti ngerti 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Itu adegan kejadian horor itu terjadi di situ. Dan satu nabi menegur pakai perumpamaan. Daud langsung hancur. Bagaimana dengan Anda? Apakah engkau hidup dengan teologi kelemahan atau kegagahan? Atau kehebatan? Jurgen Moltmann, Peter Scazzero tulis. Dia nulis kayak gini nih. Nggak ada perbedaan loh antara orang-orang sehat, badannya fit, dan orang-orang yang cacat, disabilitas kayak Nick Vujicic. Banyak loh ternyata orang kayak Nick Vujicic, dan mereka sukses juga. Mungkin Nick Vujicic lebih menonjol karena dia jadi penginjil kali ya. Dan dia motivator bagi anak-anak yang broken home, yang ancur-ancuran, yang pahit, benci, dendam. Sampai dia bisa membawa Yesus dalam kehidupan mereka. Di sekolah-sekolah. Pelayanan Nick Vujicic ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Ke penjara. Yang orang gak mau pergi kan. Karena setiap hidup manusia, Jurgen Moltmann berkata, punya yang namanya keterbatasan, kelemahan, kerentanan, kerapuhan. Semua orang ada kok sisi rapuhnya. Masa sih kuat hebat terus? Kita tuh dilahirkan dengan kebutuhan. Dan mati dalam ketidakberdayaan. Mami saya wanita kuat loh itu. 94 tahun. Gak ada penyakit dalam Bapak Ibu.
Gak ada sakit jantung, kolesterol tinggi, sakit liver, ginjal, gak ada. Gak ada sama sekali. Normal. Gak pernah minum obat kolesterol. Dulu kali pernah, waktu hidupnya enak-enakan. Tapi di saat semuanya enggak. Makanannya secukupnya, semampu perut, ukuran perut. Dan selalu memilih buah dan sayur. Diajak ke restoran mahal buat apa. Tapi dia ikut, tahu gak ngapain? Dia coba, dia cari resepnya. Nanti dia bikin di rumah. Udah gak usah keluar-keluar mahal-mahal. Mami bisa bikin. Dia tuh cuman mati meninggalnya karena tua. Makanya jenazahnya cantik. Karena gak biru hitam. Dan cuman tulang keropos aja. Akibatnya ada saraf kejepit. Sekuat-kuat mami saya, itu daya ingatnya ngatur rumah tangga. Beli beras, sabun, minyak goreng, hafal di usia 94 tahun. Hafal. Masih bisa nawar beli ayam. Ayamnya belinya mesti ayam hidup, fresh disembelih. Dia punya langganan tuh. Dia tahu loh. Kalau berapa kilo, kalau mau cari model gini, mau enak buat digoreng, mau dibuat di roasting, mau apa, dia tahu tipenya. Tapi satu hari Sabtu saya lagi terbang ke Bali ke Jakarta. Dia bilang aku pusing sekali. Dan dia tidur dan malamnya pulang ke pangkuan Bapak. So, sekuat-kuatnya mami saya, sepandai-pandainya, ada keterbatasan, ada kekurangan, ada kelemahan. Nggak selamanya hebat, ada ketidakberdayaan. Peluk Bapak Ibu. Jangan dipakai obat Cina terus, minum obat ginseng terus. Nggak mungkin. Yang dikuatkan tuh rohnya, jiwanya disembuhkan, dipulihkan. Kita berdoa ya, supaya Anda hidupnya bahagia, finish strong, finish well. Wah, tahun ini tuh banyak loh pahlawan-pahlawan iman saya yang meninggal. James Dobson, pendiri Focus on the Family. Nanti minggu depan saya sharing. Beautiful wisdom yang dia kasih. Ada juga hamba Tuhan terkenal yang juga meninggal, John MacArthur. Okay? So many senior leader yang meninggal. Okay? Tapi James Dobson is my example. Is a man of family, family of God. Benar. Makanya pelayanannya namanya Focus on the Family. Okay? So dia yang ngajarin. You can finish strong kalau Anda peluk kelemahan Anda. Anda jujur dengan kerapuhan Anda. Jangan ditutup-tutupi. Don't be afraid, karena di mana kita rendah hati, kasih karunia Tuhan melimpah. Kita doa ya. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, agar orang-orang yang bergumul untuk jujur, untuk mengaku sedang alami tekanan, depresi, stres, tidak gengsi Tuhan, tidak tinggi hati, tidak arogan, tidak sombong. Dan tidak memakai kelemahan untuk mengancam orang. Tapi untuk mendapat kasih, care satu sama lain. Sehingga kita betul-betul komunitas Kristus yang praktek hidup saling mengasihi. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Buat umat-Mu belajar meluk teologi kelemahan. Karena pada waktu kita rendah hati, Tuhan meninggikan kita. Aku minta ini di dalam nama Yesus, Tuhan Allah kita. Amin. Sampai berjumpa dalam ibadah di Trans Resort Hotel jam 2 sampai jam 4, dan saya percaya jam itu jam Bali, jam WIBTA atau jam 1 sampai jam 3. Okay? Dan saya berdoa setiap Anda hari ini belajar duduk tenang di tengah banyak hal yang mesti diperbaiki di Bali, banyak keluarga yang mengalami kelemahan, kerugian, ditolong. Dan kita mau rendah hati untuk care for one another. Sampai jumpa, Tuhan berkati.